Nyanyian napi panas Cipinang terkait adanya jual beli sel menghebohkan publik. Sementara itu, Kepala Lapas Kelas 1 Cipinang membantah adanya tuduhan tersebut. Foto-foto narapidana tidur di lorong beralas kardus karena tidak mendapatkan kamar ini beredar di media sosial. Selain foto-foto, sebelumnya juga tersebar informasi bahwa narapidana harus membayar alas kardus sebesar Rp30.000 per minggunya. Namun hal tersebut dibantah oleh Kalapas Kelas 1 Cipinang Tony Nainggolan. Pihaknya mengaku telah melakukan pengecekan ke seluruh blok di dalam lapas dan tidak ditemukan narapidana yang ada di foto. Kalapas Kelas 1 Cipinang memastikan bahwa foto yang beredar bukan berlokasi di Lapas Kelas 1 Cipinang dan memastikan tidak ada praktik pemungutan liar seperti yang dituduhkan. Saya nyatakan itu tidak benar. Dan foto tempat yang menjadi objek dalam pemberitaan itu sudah kami telusuri dan kami tidak menemukan objek dan orang yang ada di dalam foto tersebut. Nah, kami juga mengklarifikasi langsung, mengkonfirmasi langsung kepada seluruh narapidana di masing-masing tipe 3, tipe 5 maupun tipe 7 dari lantai 1 sampai lantai 3. Juga tidak ada yang mengenal orang tersebut. Diketahui jumlah narapidana di dalam Lapas Kelas 1 Cipinang saat ini mencapai 3.206 orang. Hal ini membuat Lapas Kelas 1 Cipinang mengalami overload sebesar 300% dari jumlah kapasitas, yakni 880 orang. Kita akan dalami kasus ini bersama dengan kriminolog UI, Universitas Indonesia Ikrak Sulhin. Assalamualaikum, selamat petang Mas Ikrak. Selamat sore Mas. Iya, Mas Ikrak, saya langsung ke pertanyaan ya. Ini kalau kita lihat menyeruak hanya gara-gara pengakuan dan foto-foto yang kita saksikan, yang penting untuk dikonfirmasi kembali kebenarannya. Tapi kalau kita menangkap percakapan publik, seolah menyatakan ini bukan rahasia umum lagi. Anda melihatnya seperti apa untuk mengonfirmasi kebenaran ini? Ya tentu saya juga belum cek lagi ya apakah memang itu benar-benar terjadi atau tidak. Jadi tapi terlepas dari itu tentu kalau memang apa yang disampaikan oleh narapidana ini terjadi atau memang demikian adanya, maka tentu telah terjadi pelanggaran ya, dan ini seperti mengulangi apa yang dulu juga pernah terjadi. Iya. Kalau saya melihat memang terakhir-terakhir ini ada upaya untuk memperketat disiplin, kemudian juga memperbaiki beberapa aturan-aturan agar ketentuan-ketentuan yang ada di dalam itu bisa jauh lebih ketat. Tetapi mungkin saja ada satu dua pelanggaran yang terjadi, dan itu juga sebelumnya juga pernah menjadi masalah di dalam lapas dan rutan di Indonesia. Saya kira gitu Mas. Ya. Meskipun tadi kita sudah dengar apa yang disampaikan oleh Kepala Lapas yang menegasikan apa yang terjadi sebetulnya, tuduhan-tuduhan tersebut ya. Tapi desas-desus itu malah menjadi konsumsi publik yang mereka punya pemahaman sendiri. Toh dari dulu sudah begitu kok, begitu kasarnya ada yang di gambaran publik. Kalau Anda melihat sampai ada tarif disebutkan 25 juta itu ya, apakah itu memang realistis tawaran-tawaran tersebut di dalam lapas? Ya, saya mungkin tidak mengetahui persis bagaimana fenomenanya di lapangan. Tetapi kalau kita mengacu pada beberapa laporan, kemudian juga ada beberapa penelitian yang pernah dilakukan. Tapi sekali lagi ini konteksnya kan tidak dalam beberapa waktu kemarin ini ya. Artinya penelitian atau laporan yang tadi saya sebutkan itu adalah fenomena yang terjadi dahulu begitu ya. Dan ini kan tidak terlepas juga dari adanya beberapa persoalan yang dihadapi oleh lapas dan rutan di Indonesia sendiri. Tentu, Cipinang selalu bermasalah. Kalau kita lihat dari timeline waktu ke waktu, ada saja masalah-masalah yang terjadi di sana. Soal sel-sel mewah juga pernah sebetulnya kan ditemukan di sana. Anda bisa jelaskan kembali kepada kami what's wrong with this cell?
Ya saya kira begini Mas, kalau kita berharap situasi yang apa ya, yang sesuai dengan ketentuan, sesuai dengan aturan, kemudian juga pemenuhan hak-hak narapidana serta tahanan itu sesuai dengan apa yang seharusnya, maka kita tidak bisa memungkiri ini sangat berkaitan dengan problem utama yang dihadapi oleh lapas rutan yang ada di Indonesia, dan problem itu adalah overcrowding. Saya kira ini sekali lagi saya tegaskan ya, ini bukan mengulangi masalah yang klasikal gitu. Jadi ada banyak orang yang mengatakan bahwa problem overcrowding ini seolah-olah problem yang berkali-kali dianggap sebagai latar belakang dari berbagai permasalahan yang dihadapi oleh lapas dan rutan di Indonesia. Jadi semacam excuse gitu ya. Tapi kalau saya sendiri melihat bahwa sebenarnya tidak demikian. Memang banyak dari problem yang dihadapi oleh lapas dan rutan di Indonesia saat ini, itu mau tidak mau pangkal persoalannya itu berkaitan dengan overcrowding. Saat ini kalau kita melihat komposisi dari narapidana atau tahanan kita, itu sebenarnya banyak di antara mereka itu yang sebenarnya tidak perlu ditahan ataupun tidak perlu dipenjarakan. Nah, kita bisa membayangkan ya, ketika kapasitasnya itu tidak mampu menampung berapa jumlah yang ada di dalam, ya kita bisa memahami kemudian mengapa terjadi beberapa penyimpangan-penyimpangan yang kemarin diisukan demikian begitu. Jadi semboyan hukum rimba yang bisa bertahan di sana, survival of the fittest. Siapa yang kuat, siapa yang punya uang, dia yang bisa menikmati dalam tanda kutip ya masa hukuman di lapas. Ya tentu tidak seperti itu ya seharusnya ya, karena yang namanya lembaga pemasyarakatan ini kan pelayanan sipil dan negara berada dalam posisi yang harus memenuhi hak dari tahanan dan narapidana. Tapi kalau kita bicara realita, berbagai studi memperlihatkan bahwa penjara itu kan sebuah masyarakat gitu ya. Penjara itu juga sebuah budaya yang mengembangkan mekanisme-mekanisme baik formal dan istilah penjara pun sudah lama kita tinggalkan dengan menjadi lembaga pemasyarakatan. Ya kan, betul, sebetulnya. tapi kan faktanya memang itu adalah penjara sebenarnya. Nah, kalau kita bicara masyarakat penjara, tentu ada yang visible, ada yang invisible. Nah, yang invisible ini yang kemudian memberi ruang bagi beberapa persoalan yang ya katakanlah kalau misalnya memang demikian faktanya, terjadinya transaksi-transaksi yang semestinya tidak terjadi dan itu bertentangan dengan aturan. Saya kira begitu, Mas. Baik, sayang sekali waktu kita terbatas. Terima kasih atas waktu Anda, Mas Ikrak, kriminolog dari Universitas Indonesia.